Halo guys, gue Ray. Jadi, kemarin gue mendapatkan kesempatan buat mencoba 5 produk terbaru dari Devang. Tapi di video kali ini gue hanya membahas secara detail di Devang Trugo Slim. Untuk Devang Trugo Slim ini, dia baru akan launching nanti tanggal 28 Juli. Jadi, kalau kalian berminat, kalian cek aja link pembeliannya di official Devang di Shopee. Dan untuk eksklusif promo launching nanti, dia mengadakan promo dari tanggal 28 Juli hingga 10 Agustus yang base price-nya tadinya 700 ribuan menjadi 529 ribu. Jadi kalian matengin aja reviewnya karena barangkali aja ini adalah TWS yang kalian butuhkan. Langsung aja kita mulai yuk, dan seperti biasa gue akan bahas dari build quality dan desainnya. Kalau kalian ngomongin sisi build quality, ini tuh khas Devang banget ya. Untuk sebuah TWS seharga 529 ribu, gue memang nggak ada komplain karena kalau kalian lihat dan kalian pegang secara langsung, build quality-nya itu sama persis sama kakaknya yang mempunyai harga 899.000. Jadi memang dia mempunyai material plastik, tapi dari dulu tuh Devang selalu melapisi materialnya dengan kayak semacam silikon gitu yang membuat tampilan dan dipegang tuh berasa feel-nya lebih premium. Untuk case-nya sendiri sesuai namanya ya, dia Trugo Slim. Case-nya gue rasa ini cukup compact dan cukup tipis. Dia mempunyai baterai indikator yang terletak di bagian depan sini, ada 4 buah LED untuk menandakan sisa baterai pada case-nya ini. By the way, warna yang gue pegang ini warna merah, dan kalau nggak salah tuh Devang menyediakan 6 buah pilihan warna yang bisa kalian cek langsung aja di deskripsi di bawah untuk pilihan warna yang lebih lengkap. Dan untuk layoutnya sendiri, untuk charging portnya dia terletak di sisi bawah, dan pastinya untuk charging portnya udah menggunakan USB Type-C. Sisi bagian belakangnya ada tulisan spesifikasi berwarna putih, dan overall gue melihat dari sisi lookingnya gue cukup suka karena ini mempunyai looking yang bisa gue bilang simple ya, dan tulisan Devangnya ini juga dia kayak di deboss gitu yang membuat lebih premium. Ketika kita buka dan kita lihat bagian dalamnya, untuk earbudnya dia mempunyai desain half ear, jadi pastinya suara ambience sekitar kalian masih terdengar cukup jelas. Untuk fittingnya gue rasa ini nyaman, gue nggak ada masalah menggunakan Devang Trugo Slim ini. Ketika kemarin gue sempet pakai buat main game sekitar 2 jam, sama sekali nggak ada masalah dan gue berasa nyaman. Khasnya Devang juga dia di ujung ear tip-nya ini tuh mempunyai bahan kayak silikon ya, jadi berasa lebih nyaman lagi untuk penggunaan jangka panjang. Nggak sampai di situ aja, Devang Trugo Slim ini juga bisa kalian ganti untuk siripnya ini. Jadi bawaannya ini memang siripnya simple, tapi ketika kalian pengen menggunakan Devang Trugo Slim ini untuk olahraga supaya lebih ngegrip di telinga kalian, dari Devangnya sendiri udah dikasih untuk jenis fin supaya bisa lebih nempel dan nggak gampang copot. Sayangnya ketika kalian menggunakan yang fin itu, untuk earbudnya ini nggak bisa kalian masukkan ke dalam case karena memang case-nya ini didesain untuk ear tip bawaan yang memang standarnya itu nggak menggunakan fin tersebut. Jadi gua rasa finnya itu lebih ke emergency aja kalau memang kalian kepepet dan harus menggunakan TWS ini buat olahraga, tapi kalian ngerasa TWS ini tuh agak gampang copot, ya kalian bisa ganti menggunakan fin tersebut. Untuk pengoperasiannya pastinya juga dia menggunakan touch sensor, dan touch sensornya ini bisa mengakses berbagai macam fitur yang ada di Devang. Sebagai contoh, untuk volume kalian cukup tap 1 kali di bagian kanan atau bagian kiri untuk naik atau menurunkan volume, dan untuk next or previous cukup kalian hold sekitar 2 detik di sisi kanan atau sisi kiri. Untuk play dan pause kalian tap aja 2 kali, dan komen tersebut juga berlaku buat menerima panggilan telepon. Tinggal kalian tap aja 2 kali di bagian kanan atau bagian kiri. Untuk Bluetooth versionnya, Trugo Slim ini menggunakan Bluetooth versi 5, kodek yang disupport SBC dan AAC. Untuk latensinya ini udah cukup proper buat memainkan berbagai macam casual gaming seperti Mobile Legends, atau misalkan gue pakai buat nonton Netflix atau streaming YouTube. Untuk dialognya nggak ada masalah sama sekali. Begitupun kalau misalkan kalian pakai buat mendengarkan lagu dan lain sebagainya, koneksinya cukup stabil. Untuk latensinya sendiri kurang lebih seperti ini. With the backlighting, the kind where you could literally see the mini LEDs through the screen, which is not ideal. So is the third time going to be the charm? Well, let's see if Samsung's new 8K flagship, the QN900B, Oke, dan sekarang gue ingin tes mengenai kualitas dari built-in microphone Devang Trugo Slim ini. Menurut kalian silahkan kalian nilai sendiri. Seperti yang udah pernah gue bilang, kalau ruangan gue ini cukup berisik ya, ada suara AC, ada suara fan dari PC gue, dan berbagai macam lighting gue ini ada suara noise-nya gitu.
Tapi kalian bisa dengar apa enggak suara di sekitar gue ini? Oke, segitu aja mengenai kualitas mikrofonnya. Sekarang kita lanjut lagi yuk ke reviewnya. Oke, selanjutnya untuk IP ratingnya, Trugo Slim ini udah dilengkapi dengan sertifikasi IPX4. Jadi kalau kalian pakai buat olahraga terkena keringat, Devang Trugo Slim ini masih aman. Dan untuk baterainya sendiri, Devang ngeklaim untuk case-nya dia bisa bertahan hingga 22 jam. Dan untuk earbudnya dia bisa bertahan hingga 4 jam. Dalam pengalaman gue kemarin, gue menggunakan 2 jam buat bermain game dengan mikrofonnya on. Volume di sekitar 60-70%. Sekitar 2 jam dia menyisakan baterai sekitar 30%. Jadi balik lagi itu semua tergantung volume yang kalian gunakan. Dan yang terakhir gue akan bahas mengenai sound quality dari Devang ini. Dan seperti biasa mengenai sound quality bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sampaikan di sini pastinya merupakan pendapat dari gue pribadi. Langsung aja Devang Trugo Slim ini ketika pertama kali gue mendengarkan karakternya, dia mirip sama Devang True Basic secara overall karakternya. Memang karakter dari Devang sendiri rata-rata lebih mengarah ke arah warm. Untuk Trugo Slim ini dia lebih mid-centric, jadi dia agak sedikit ngeboost di area mid frekuensinya. Untuk high frekuensinya gue rasa ini lebih yang smooth dan cukup roll off. Di sisi lain untuk detailnya dia masih terdengar cukup jelas, tapi dia bukanlah yang spesial kalau kalian mengincar bagian clarity atau bagian detailnya. Untuk vokalnya seperti yang gue bilang dia berasa maju dan vokalnya tuh berasa cukup clear buat gue. Memang dia bukanlah yang paling natural, tapi overall buat berbagai macam genre lagu, gue mendengarkan Devang Trugo Slim ini, itu nggak ada masalah sama sekali dan masih cocok-cocok aja. Untuk bassnya, gue rasa di sini cukup oke untuk sebuah half ear. Jadi bassnya berasa cukup deep, secara impact juga masih cukup kerasa. Yang biasanya untuk half ear tuh bassnya berasa tipis ya, tapi untuk Trugo Slim ini dan berbagai macam half ear yang Devang keluarkan, bassnya itu cukup oke karena dia mungkin ujungnya dikasih silikon karet yang membuat respons bassnya gue rasa lebih baik dibandingkan para kompetitor half ear di range harganya. Jadi overall kalau buat gue, dia cukup oke buat berbagai macam kebutuhan atau multimedia. Misalkan kalian pakai TWS ini buat nonton film, misalkan kalian pakai buat nonton YouTube, atau bahkan mendengarkan berbagai macam genre lagu sambil menemani kalian kerja. Gue rasa ini cocok karena tipikal TWS seperti ini tuh dalam pemakaian jangka panjang nggak bikin kuping tuh cepet capek atau istilahnya ear fatigue, karena untuk treble dan mid frekuensinya tuh nggak seagresif dibandingkan para kompetitornya. Kekurangannya pastinya kalau kalian tipikal yang analitik atau kalian suka dengan detail dan lain sebagainya, mungkin karakter seperti ini bukanlah karakter yang terbaik untuk selera kalian. Jadi paling itu aja yang bisa gue share mengenai Devang Trugo Slim ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal kalian cek aja link di deskripsi di bawah. Dan sebelum gue tutup, sesuai janji gue juga akan membahas 4 TWS Devang yang lain. Tapi untuk keempat TWS ini udah keluar lebih dulu, yaitu di awal Juli kemarin. Devang yang akan gue bahas kali ini adalah Devang True Audio, Devang True Sport, Devang True Talk, dan Devang True Entertainment. Bagi kalian yang masih bingung, bang, itu bedanya apa sih? Karena kalau kalian lihat, dari keempat seri Devang yang dikeluarkan ini mempunyai range harga yang sama persis. Secara spesifikasi pun sama, jadi kalian mungkin akan bingung kira-kira mana sih yang lebih cocok atau apa sih perbedaan dari keempat TWS ini. Dan kalau kalian berminat mengenai keempat TWS ini juga kalian bisa ngecek langsung untuk link official store Shopee yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Dan untuk harganya, keempat ini sama-sama mempunyai harga 899.000. Jadi biar video nggak kepanjangan, gue akan membahas saja pengalaman gue menggunakan keempat Devang ini. Yang pertama adalah Devang True Sport. Dari namanya kalian tahu kalau TWS ini akan lebih dispesifik buat orang yang mencari TWS untuk olahraga. Untuk True Sport ini dia mempunyai fitting half ear juga, dan yang paling berbeda dari banding yang lain adalah untuk case-nya dia paling besar secara ukuran. Kenapa? Karena dia bisa mensupport pin, jadi untuk gripnya di telinga kalian itu akan lebih safe. Dan dia bisa masuk ke case-nya, nggak ada masalah sama sekali. Kalau tadi kan di Trugo Slim ketika kalian menggunakan fin-nya, dia nggak bisa ditutup untuk case-nya. Sedangkan di True Sport ini bisa. Dan kelebihan yang kedua adalah sertifikasi IPX-nya yang lebih tinggi, yaitu IPX5, yang pada intinya sih dia akan lebih tahan terhadap cipratan air maupun keringat. Dan itu dua adalah kelebihan utama dari True Sport ini. Gimana dengan suaranya? Kalau menurut gue, True Sport ini mempunyai suara yang warm dengan karakter bass yang lebih menonjol dibandingkan frekuensi lainnya. Jadi
Untuk midnya berasa agak lebih mundur, dan untuk high frekuensinya dia berasa cukup roll off. Mungkin tipikal karakter seperti ini tuh memang cocok menemani kalian olahraga. Biasanya kalau kalian olahraga pasti kalian lebih sering mendengarkan lagu-lagu seperti R&B atau pop atau EDM, bahkan buat lebih memacu adrenalin kalian dan lebih supaya kalian lebih semangat. Jadi genre-genre tersebut akan cocok buat menemani kalian olahraga. Dan selanjutnya yang akan gue bahas kali ini adalah Devang True Talk. Lagi-lagi sesuai namanya ya, True Talk, berarti TWS ini memang lebih ditujukan buat kualitas mikrofonnya. Apa sih kelebihan dari yang True Talk ini? Pastinya dari sisi mikrofonnya, karena untuk mikrofonnya dia udah mempunyai fitur ANC atau Environment Noise Cancelling menggunakan teknologi bone conductor. Jadi pada intinya ketika kalian pakai TWS ini buat nelpon, suara di sekitar kalian itu akan terreduce. Jadi gue rasa TWS ini tuh cocok banget bagi kalian yang memang mencari TWS kalau kalian tuh lebih pakai TWS buat meeting misalkan, atau misalkan kalian pakai TWS buat online school, atau misalkan work from home. Ini salah satu TWS yang paling cocok di antara keempat TWS yang lainnya. Untuk suaranya, dia menurut gue masuk ke area yang super warm. Jadi suaranya tuh bener-bener warm banget. Untuk high frekuensinya sangat minim bisa gue bilang. Untuk vokalnya ya gue rasa agak sedikit mendem ya. Dan untuk bassnya gue rasa ini mirip lah bassnya sama True Go Slim. Tapi balik lagi ya, karena seperti yang gue bilang, ketika kalian memutuskan TWS ini untuk fungsi sebagai mikrofonnya, untuk suara lagunya gue rasa memang dia nggak terlalu maksimal. Jadi dibandingkan keempat yang lainnya, True Talk ini adalah TWS yang paling biasa secara sound quality-nya. Dan selanjutnya kita masuk ke bagian in-ear-nya. Dan yang akan gue bahas kali ini adalah Devang True Entertainment. Seperti namanya, entertainment berarti dia tuh lebih all around, dia lebih bisa mencakup berbagai macam kebutuhan. Tapi untuk spesifiknya, dia lebih ditujukan buat kalian para gamer karena dia mempunyai fitur 3D stereo sound. Atau kalau kalian bingung stereo sound itu apa sih? Basicnya itu semacam low latency mode pada TWS, ditambah dia ada pergeseran sedikit mengenai kualitas suaranya yang lebih dicocokkan mungkin buat kalian para gamer. Untuk suaranya, True Entertainment ini menurut gue lebih ke arah V-shape. Dia lebih menonjolkan sisi bassnya dan juga lebih menonjolkan sisi high frekuensinya. High frekuensi di sini yang gue bahas mungkin lebih ke area di atas 8 kHz karena di mid frekuensinya gue ngerasa memang agak sedikit mundur untuk area vokalnya. Ketika kalian switch ke mode 3D-nya, dia mempunyai treble dan mid yang lebih menonjol. Jadi untuk bassnya dia akan nge-reduce banget. Untuk suara vokalnya nggak tahu kenapa gue ngerasa jadi tipis, tapi untuk detailnya itu jadi jauh lebih meningkat dibandingkan frekuensi bawaannya. Kalau untuk dengerin musik, gue lebih suka menggunakan 3D stereonya itu di posisi off karena buat gue suaranya lebih enak aja, memang lebih berasa V-shape dan lebih pas buat berbagai macam lagu. Tapi ketika gue pakai buat main game, ketika kalian pengen dengerin langkah kaki lebih jelas, misalkan suara-suara detail dan separasi yang lebih baik, 3D mode-nya itu bisa membantu. Jadi True Entertainment ini akan lebih cocok buat kalian para gamer. Dan yang terakhir adalah Devang True Audio. Sesuai namanya, True Audio berarti dia memang ditujukan buat kalian para entusias musik karena ini lebih ke musik centric. Kelebihan True Audio ini, yang pertama dia mempunyai Bluetooth version paling baru di antara keempat yang lainnya. Dia mempunyai Bluetooth version 5.3 yang dimana untuk saudara-saudaranya masih mempunyai Bluetooth version 5.2. Dan kelebihan utama di Devang True Audio ini adalah dia mempunyai dedicated apps-nya. Jadi dengan apps tersebut kalian bisa mengcustom equalizer sesuai dengan keinginan kalian. Jadi itu adalah poin utama kalau kalian memilih True Audio ini. Di sisi lain juga ketika kalian menggunakan apps tersebut, kalian bisa mengatur untuk shortcut-nya supaya sesuai dengan kebiasaan kalian. Untuk suaranya, nggak heran kalau dia adalah yang paling bagus secara default. Paling bagusnya di sini adalah gue merasakan di True Audio ini punya suara yang lebih balance dibandingkan saudara-saudara yang lainnya. Memang dia bukanlah yang balance banget ya ketika out of the box, lebih sedikit ke arah mid-centric, tapi overall dia mempunyai tonal yang paling bagus menurut gue. Dan ketika kalian atur untuk equalizernya, bahkan bass di sini tuh bisa mempunyai kuantitas yang lebih besar dibandingkan Devang True Entertainment ketika kalian mengatur equalizer tersebut. Sedangkan untuk out of the box-nya, True Entertainment punyai bass yang lebih besar.
itu akan berguna bagi kalian para basshead, dan begitu juga untuk sisi high frekuensinya, yang dimana untuk out of the box-nya dia punya high frekuensi yang roll off yang cenderung cukup smooth, dan itu terjadi sama semua line up Devang. Memang punya karakter dan signature yang mirip, tapi ketika kalian atur untuk equalizer-nya, kalian lebih fleksibel buat membuat high frekuensinya itu lebih open dan lebih bisa menampilkan frekuensi extend yang lebih jelas. Jadi tujuannya jelas ya, kalau memang kalian pengen audio yang lebih baik, ya Devang True Audio ini adalah pilihan yang paling pas. Begitupun kalau kalian nanya ke gua, di antara semua line up Devang, di antara semua keempat line up Devang ini, kalau gue harus memilih salah satu, mungkin gue akan memilih Devang True Audio ini, karena gue ngerasa True Audio ini yang paling pas buat kebutuhan gue. Tapi balik lagi, keempatnya ini udah gue share mengenai pengalaman, kelebihan, serta kekurangannya. Jadi kalian bisa menentukan mana yang kira-kira lebih pas buat berbagai macam kebutuhan kalian. Jadi sekali lagi ya, kalau kalian berminat, untuk linknya udah gue taruh semuanya di deskripsi di bawah. Paling itu aja yang bisa gue share mengenai ke-5 buah produk terbaru dari Devang ini. Kalau kalian punya pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you buat kalian nonton, dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.